Selamat datang di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad At-Dari Padang Sidimpuan. Inilah kampusnya para penuntut ilmu yang berlandaskan keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal. Lebih dikenal dengan sebutan Theo-Antropo-Ekosentris, Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniyah, dengan moto cerdas berintegritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PBG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Karti Anissa, mahasiswi PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK UIN Syekh Ali Hasan Ahmad At-Dari Padang Sidimpuan dengan NIM 25211000482. Pada hari ini, tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN 081 Penyambungan kelas 5 dengan materi hari akhir. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Siapa? Beri salam kepada ibu guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Ibu. Sehat semua? Sehat, Ibu. Ketua kelas, bagaimana kehadirannya? Hadir sebagus. Piketnya, pelaksanaannya hari ini? Bagus. Ya, Ibu tengok lokal kita rapi, bersih. Baik anak-anak. Sebelum ada banyak kita berdoa dulu untuk mendapat kelancaran dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo, yang memimpin ketua kelas, silakan maju. Ke atas menggapai bintang, tangan ke samping belum terbang, tangan ke depan berenang, tujuh berarti segera berdoa. Takut-takutan tangan Diputar, gelung-gelung, tangan digulung. Dua jari kiri gabung menjadi empat, buat kamera dekat jari kanan. Tiga jari kiri gabung menjadi empat, buat kamera dekat jari kanan. Empat jari kiri gabung menjadi delapan, buat koneksi jari kanan. Lima jari kiri gabung menjadi satu. Siap berdoa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan shalihan. Silakan duduk. Silakan berdiri semua.
Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila Dharma rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali. Masuklah kita ke materi pelajaran kita, itu bertema hari akhir. Sebelum menjelaskan materi kali ini, Ibu mengulang kembali pelajaran kita minggu yang lalu, itu tentang sholat. Sholat adalah rukun iman yang kedua dan merupakan kewajiban kita umat Islam yang kita laksanakan 5 waktu sehari semalam, merupakan tiang agama. Tujuan pembelajaran kita kali ini bertema hari akhir, yaitu menjelaskan pengertian hari akhir, menguraikan jenis dan tanda-tanda hari akhir, menjelaskan tahap-tahapan peristiwa hari akhir, menunjukkan hikmah beriman kepada hari akhir. Baik anak-anak, kita lanjut. Apa itu hari akhir? Hari akhir atau sering disebut hari kiamat adalah hari berakhirnya seluruh kehidupan di dunia ini. Seluruh makhluk akan mati, alam semesta hancur total. Tidak ada yang bisa selamat meskipun bersembunyi. Semua manusia dibangkitkan dan dihisab. Itulah makna dari hari akhir. Disebut juga hari kiamat. Gimana anak-anak? Paham? Dibilang Ibu? Siapa yang bisa mengulangi makna dari akhir itu? Ada yang bisa ya, ketua kelas? Ayo, bagus. Ada lagi yang lain anak-anakku? Murid Ibu yang soleh dan soleha? Iya, bagus. Itulah makna dari hari akhir. Segala alam semesta ini akan hancur total. Tidak ada yang tersisa di alam ini. Semua akan binasa. Sekalipun kita bersembunyi atau membentengi diri untuk lolos dari peristiwa, tidak bisa. Semua akan binasa, hancur total. Itulah yang dimaksud dari makna hari akhir. Paham anak-anak? Kita lanjut. Setelah kita tahu makna hari akhir itu atau hari kiamat, mari kita lanjut ke jenis hari akhir. Ada pembagian hari akhir. Pembagiannya ada 2. Ada kiamat sukro dan kiamat kubro. Kiamat sukro ialah kiamat kecil yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya seperti gempa bumi, longsor, tsunami, kebakaran, banjir, dan sering kita lihat di sekitar kita orang yang meninggal, matinya seseorang. Itulah contoh dari hari kiamat kecil. Kiamat kecil. Yang terakhir, banyak anak yang durhaka atau tidak taat pada orang tuanya. Baik anak-anakku yang soleh dan soleha, di antara tanda-tanda kecil yang menunjukkan datangnya hari kiamat, manakah yang sering kita jumpai di sekeliling kita? Siapa? Yang mana nak? Banyak orang yang saling memfitnah. Iya, bagus. Iya. Yang sering kita tengok itu banyak orang saling memfitnah. Di masyarakat kita terjadi saling fitnah memfitnah.
Itu tanda-tanda menunjukkan datangnya hari kiamat, tanda-tanda kecil. Terus yang sering lagi kita jumpai yaitu orang-orang sering berbohong dan memberikan kesaksian palsu. Anak yang durhaka pun banyak terjadi di sekeliling kita, kan? Siapa yang pernah menengok itu anak yang durhaka? Ada di sekelilingmu, banyak kan? Melawan sama orang tua, tidak patuh kepada orang tua, itulah yang dinamakan anak yang durhaka. Tetapi anak-anakku yang soleh dan soleh yang di lokal ini, janganlah kita bersikap itu nanti akan menjadi tanda-tanda kecil datang menunjukkan hari kiamat. Tanda-tanda besar yang menunjukkan datangnya hari kiamat. Apa? Kita tengok. Yang pertama, matahari terbit dari arah barat. Munculnya dajjal yang menyesatkan manusia. Keluarnya makhluk aneh bernama Ya'juj dan Ma'juj. Binatang melata muncul yang bisa berbicara dengan manusia. Munculnya duhan, yaitu asap tebal yang memenuhi langit. Kalau sudah ada tanda-tanda ini berarti berakhirlah alam semesta ini di dunia ini. Kapan ini terjadi kita tidak tahu, Allahu a'lam. Tetapi Allah menunjukkan tanda-tandanya, inilah yang kita belajar itu. Ada tadi tanda-tanda kecil yang menunjukkan datangnya hari kiamat dan tanda-tanda besar. Karena ini belum ada kan? Tapi kalau sudah nanti datang berarti muncul itu apa? Dajjal. Datangnya makhluk aneh, Ya'juj Ma'juj yang menyesatkan manusia, binatang melata yang muncul dan bisa berbicara dengan manusia. Itulah nanti yang menggoda, menyesatkan manusia. Itu tanda-tanda besar. Kalau sudah ini datang ke dunia ini muncul, berarti itu sudah akan terjadi hari kiamat. Baik anak-anak, ada yang mau tanyakan? Ayo, tidak ada. Silakan berdiri. Oh ada. Apa nak? Yang mana? Makhluk aneh. Makhluk aneh muncul Ya'juj dan Ma'juj. Itu yang menggoda manusia, yang menyesatkan manusia. Digodanya manusia apa? Kamu nanti tergoda. Berarti kamu nanti di hari, setelah hari akhir ada hari pembalasan, akan kamu di dalam neraka. Sampai situ bisa kan? Paham? Ayo berdiri dulu kita. Berdiri dulu semua. Fokus. Melihat, mendengar, melihat. Fokus. Ya, silakan duduk. Kita adakan dulu, Ibu buat dulu diskusi, ya. Biar Ibu tengok dulu apa memang sudah paham pelajaran yang Ibu berikan. Ini diskusikan ya sama-sama. Bagaimana hasil diskusinya nak? Ya, ada 3 lembar. Menjodohkan ya, silakan didiskusikan. Didiskusikan kelompoknya. Jangan salah-salah ya. Tahapan-tahapannya jodohkan.
Yuk, diskusikan. Tulis di situ 3. Buat di atas 3. Cepat, yang ini udah. Kelompok satunya mana? Biar kita presentasikan. Baik, ini udah terkumpul. Kita bacakan hasil diskusi kita. Kelompok 4, ayo maju ke depan.
Untuk membacakan hasil diskusinya. Tahapan hari akhir. Pasangkanlah kalimat di bawah ini dengan tahapan hari akhir dengan tepat. Hari di mana semua manusia dibangkitkan dari kubur dan hidup kembali. Hari di mana semua manusia dibangkitkan dari kubur dan hidup kembali. Kiamat Sugra, contohnya gunung meletus atau orang meninggal salah. Hari ketika semua manusia dikumpulkan di padang luas untuk menunggu hisab. Yaumul Masyar. Contohnya hari kiamat yaitu Yaumul Jazaa. Yaumul Masyar, hari perhitungan amal baik dan amal buruk yang telah dilakukan manusia. Yaumul Hisab, hari timbangan semua amal manusia dengan timbangan keadilan dari Allah. Kalimat kiamat kubra akan menghancurkan seluruh alam semesta. Apa arti dari Yaumul Hisab? Hari perhitungan seluruh awal manusia. Amal baik dan buruk manusia akan ditimbang di Yaumul Mizan. Benar. 8. Setelah hari kiamat tidak ada lagi kehidupan sama sekali. Salah. Menjawab pertanyaan. Jawablah pertanyaan uraian berikut dengan benar sesuai materi yang diberikan. 1. Apa yang dimaksud dengan hari akhir? Hari akhir adalah sebutnya alam semesta. 2. Sebutkan 2 tanda kecil hari kiamat. Hari perhitungan seluruh amal perbuatan manusia. 4. Apa yang dimaksud dengan Yaumil Jazaa? Hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Apa perbedaan kiamat sugro dan kiamat kubro? Berikan contohnya. Gempa bumi dan banjir besar. Dah. Bagaimana jawaban dari kelompok 3? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Berarti memahami semua pelajaran yang Ibu sampaikan, menyimak, paham. Itu. Ayo berdiri. Berdiri semua. Berdiri semua. Tangan diputar, tepuk tangan. Tangan diputar, peganglah bahu. Tangan diputar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, goyang-goyang, goyang-goyang. Tangan diputar, bertepuk tangan. Tangan diputar, berpegang bahu. Tangan diputar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, goyang-goyang, goyang-goyang. Putar tangan, tangan diputar ke atas, diputar ke bawah. Tangan diputar ke kanan, tangan diputar ke kiri. Silakan duduk. Baik anak-anak Ibu yang saleh dan salehah, semua hasil diskusi yang dikerjakan pada pertemuan ini semuanya nilainya bagus. Semua jawabannya benar. Berarti materi yang Ibu sampaikan semuanya dipahami. Jadi ada lagi yang Ibu mau bagikan untuk individu. Ini soal untuk individu, tidak lagi diskusi. Ibu bagikan satu-satu orang. Ya, satu orang. Dikit aja nih.
Iya. Iya nak ya. Ya, silakan kerjakan, jawab pertanyaan pilihan berganda. Jawab yang benar, pilih jawaban yang benar. Esainya diisi. Semuanya sudah selesai dikerjakan. Ibu periksa semuanya nilainya bagus. Berarti paham materi yang Ibu berikan pada pertemuan kita kali ini. Jadi anak-anak, kita simpulkan pelajaran kita pada kesempatan ini, yaitu tentang hari akhir atau hari kiamat. Makna hari akhir itu adalah hancurnya segala alam semesta ini. Tidak ada yang tersisa di alam ini, semua akan binasa. Terus jenis dari hari kiamat itu adalah ada dua jenisnya, kiamat kecil dan kiamat besar. Kiamat kecil itu kiamat sughra dan kiamat besar itu kiamat kubra. Kemudian tanda-tanda datangnya hari kiamat, ada tanda-tanda kecil yang menunjukkan datangnya hari kiamat, dan ada tanda-tanda besar datangnya hari kiamat. Kemudian hikmah mengimani hari akhir. Ada tadi hikmahnya, yang pertama, selalu kita berhati-hati berbuat karena tahu kita ada balasannya. Terus rajin melaksanakan ibadah yang baik dan menjauhi amal yang buruk. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kesimpulan pelajaran kita pada pertemuan ini. Bagaimana anak-anak pembelajaran kita pada kesempatan ini? Bagaimana pembelajaran kita?
Senang. Apa yang membuat kita senang pelajaran kali ini? Dok bilang lah, ada breakingnya. Jadi untuk itu Ibu tutup pertemuan kita dengan membacakan doa. Doa dimulai. Amin. Kan duduk. Nah, anak-anak ibu yang soleh-soleha, untuk pertemuan selanjutnya yaitu bertema Asmaul Husna. Sebelum nanti ibu menjelaskan materi, baca kianlah pelajaran di rumah. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.